Hai Rek, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat ya. Kali ini saya akan bahas tentang kunci ketiga dari CTC 4.0. Oke, mungkin teman-teman yang sebelumnya mungkin banyak sliding pakai CTC 4.0 karena kenapa? Karena ada apa namanya? Mungkin salah baca tren kayak gitu. Ketika trennya naik apa namanya? Kita open posisi up pas waktu pas waktu RS bernafas lah kok ternyata ke sliding, nah gitu. Repot ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang belum paham tata cara baca tren agak repot, tapi untuk yang udah ngerti tata cara baca tren, CTC 4.0 jadi jurus sakti. Bukan cuman Pancasila aja itu pancawarna itu. Oke, kita lanjut aja. Jadi yang pertama tentang kunci CTC 4.0 adalah pertama satu tentang RSI ya, tentang RSI kita bisa pakai RSI 25 atau 20 atau 15 tergantung, sebenarnya sama aja, bisa aja seperti itu, tapi saya biasa pakai RSI 25. Oke, terus habis gitu kita tetap pakai SMA 4 sama 60 seperti itu. Oke, SMA kita warna hijau aja, SMA 60 nya kita warna merah seperti biasa, kan enak cara bacanya. Oke, kalau udah selesai semua, kita cek dulu di sini. Pakai grafik. Oke, trennya ini sedang naik. Berarti kita pas waktu ada ini ambil nafas, kita bisa open posisi up seperti itu. Kita mulai dari kita parlay aja coba ya. Waduh, kita parlay dari $100. Oke, atau biasanya juga bisa, misalnya teman-teman udah paham ya, udah paham. Ini bisa teman-teman open posisi buy di sini, apa sell di sini. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena meskipun nanti ini meskipun masih up, tetap up, tapi nanti di sini dia akan turun. Tahu nggak kenapa? Karena ada satu kunci di mana di CTC 4.0 yang bakal saya ungkap sebentar lagi. Oke, cek seperti ini. Habis ini kita tunggu apa namanya ini profit ini dulu. Ketika sudah profit kita bongkar. Kenapa kok bisa? Nah, maka dari itu saya pernah bilang ke teman-teman bahwa CTC 4.0 itu bisa dibuat open posisi dalam kondisi apapun. Kayak gitu. Kecuali ada news. Kalau ada news mending pakai CTC atau color to color. Gitu deh ya. Pokoknya kalau misal ada news ya pakai color to color aja, itu lebih bagus, atau pakai long term kayak gitu. Open posisi 1 jam, open posisi 2 jam atau 30 menit seperti itu. Betul ya? Oke. Apa sih kuncinya, Mas? Jadi satu di sini kuncinya. Kalau yang pertama, kunci yang pertama adalah RSI. RSI mengambil nafas. Oke. Yang kedua adalah trend. Follow the trend. Kayak gitu. Oke? Habis ini turun tuh. Follow the trend. Nah, tapi yang ketiga, dari awal saya masih belum bilang. Apa sih sebenarnya yang ketiga? Apa coba? Betul. Pernah nggak teman-teman tahu? Saya pernah nggak nyinggung tentang SMA 4? Kegunaannya SMA 4. Kalau follow the trend kita pakai SMA 60, ya. SMA 60 untuk tahu arah tren, ya. RSI untuk tahu tentang pergerakannya, oversold dan overbought. Tapi saya nggak pernah nyinggung tentang SMA 4. Ya kan? Nah, maka dari itu kali ini saya akan bahas tentang SMA 4. Oke? Siap? Yuk, kita lanjut. Oke. Cara baca SMA 4 itu bukan dari ini. Bukan dari ini. Oke, kalau teman-teman udah paham full letternya nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum paham, pakai SMA 4-nya. Dari mana? Cek candle 1 menit. Karena kita open posisinya 1 menit. Kalau kita open 5 menit, kita pakai candle 5 menit. Oke, kita lanjut. Udah berapa menit? 4 menit. Kita tanpa indra ya. Kita tanpa jeda ya. Biar teman-teman paham ketika sales kayak gimana, ketika profit gimana. Cek SMA 4. Oke. Nah, yang harus saya teman-teman pahami adalah satu.
kegunaan SMA dari angka 1 sampai SMA angka 10 itu dulu sebenarnya. Nah, SMA 1 sampai 10 mereka adalah mengukur tren secara garis besar. Apa? Secara garis besar. Secara garis luasnya SMA di atas 10. Oke, contoh SMA 60 itu secara garis luasnya. Nah, ini kan lagi full, lagi lurus lempeng. Kayak gitu. Berarti kalau itu SMA 1 sampai 10 itu membaca tren dari apa? Dari garis besarnya, secara cepatnya. Seperti itu. Maksudnya gimana? Ini biasa dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan trend line sebenarnya. Oke, kita biasa menggunakan trend line. Misalnya teman yang nggak paham, kayak gimana sih? Kayak gini. Tapi saya nanti nggak fokus di trend line teman-teman ya. Saya nggak bakal fokus di trend line. Nah, trend line kayak gini. Nah, ketika sudah ada reversal, kita pasang trend line. Itu di mana? Di bawah-bawahnya sumbu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini. Nah, nanti misalkan candle menyentuh garis trend line, itu pasti dia bakal memantul. Kecuali kalau reversal seperti itu. Itu kalau pakai trend line. Tapi kita pakainya adalah SMA 4 seperti itu. Gimana cara bacanya? Cek habis ini. Bisa pakai SMA 4, bisa pakai SMA 5, bisa pakai SMA 6, bisa pakai SMA 7, bisa pakai SMA 8, SMA 9, SMA 10, sama semua. Yang penting di bawah 10. Oke ya, deal ya. Nah, cara gimana? Coba cek SMA 4. Ketika candle berada di atas SMA 4, dia terus-terusan bakal ke atas. Cek. Iya enggak? Ketika candle berada di atas SMA 4, maka dia akan terus-terusan ke atas. Atau trennya naik. Catat. Ketika candle berada di atas SMA 4, contoh kayak gini. Berada di atas SMA 4, dia bakal trend up. Itu dulu kuncinya. Kunci kedua, ketika candle berada di bawah SMA 4, kayak gini, di bawah SMA 4, oke, maka dia akan terjadi downtrend atau tren ke bawah. Oke, ya, ini kunci ya. Oke, sip. Tapi cara bacanya gimana? Cek lagi. Ada juga kapan waktu. Jadi ini bayangkan aja, ini SNR-nya tiap candle. Itu aja sebenarnya. SNR-nya tiap candle. Itu tok sebenarnya. Nah, berarti kalau SNR ada waktunya breakout, ada waktunya reversal. Betul nggak? Betul. Ada waktunya koreksi juga. Sama. Tapi gampangannya adalah, oke, cek. Ketika kita pakai SMA 4 untuk melihat tren, oke, cek dulu. Ketika SMA 4 breakout itu artinya tembus, jangan open posisi dahulu. Itu contoh kayak gimana? Ini dia udah terus ke bawah, tembus kayak gini, tembus. Nah, tembus tuh udah ke bawah, sama ini ke bawah, ini tembus, wow, tiba-tiba pindah ke atas. Itu jangan open posisi dahulu. Catat, jangan pernah open posisi dahulu ketika candle breakout di SMA 4 atau SMA 7 atau SMA pokok di bawah 10. Jangan open posisi, karena itu bisa dikoreksi, bisa jadi juga dia reversal breakoutnya dia. Seperti itu, bisa dipahami. Jadi breakoutnya itu bukan meneruskan harga, bukan, tetapi adalah bisa jadi koreksi atau reversal. Jadi jangan open posisi dahulu di situ. Bisa dipahami? Oke, itu yang pertama. Tetapi ketika dia nggak kayak gini atau nggak breakout, nggak tembus, bisa open posisi. Oke, itu kunci pertama. Kunci kedua, oke ya, ketika kita memakai SMA 4, bayangkan saja SMA 4
itu adalah sebuah magnet yang saling tarik menarik dan yang mempunyai kutub negatif dan positif. Oke ya, bisa dipahami ya. Dia tuh bakal saling tarik menarik dan dia terus-terusan follow the trend. Oke, sampai dia reversal atau breakout candle. Bisa dipahami? Duh, maksudnya gimana mas? Kita cek langsung. Oke ya. Nah, maksudnya magnet gimana? Cek yang pertama. Yang pertama kita jangan cek magnetnya dulu, tapi kita follow the trend dulu. Ketika candle sudah breakout, contoh kayak gini, breakout nih, sudah break atau reversal, ini breakoutnya itu di sini. Nah breakout, tembus, maksudnya tembus, tembus kemana? Tembus SMA 4, habis dia ke bawah-bawah, tembus SMA 4 candlenya. Akhirnya dia break reversal, akhirnya terus berada di SMA 4 terus menerus, di atas SMA 4 dia bakal terus ke atas. Nah contoh kayak gini nih, kalau kayak gini ini breakout namanya, atau tembus. Jangan dulu, jangan lawan posisi dulu ketika kayak gini. Seperti itu teman-teman. Kalau misal udah tahu trennya, udah kebaca trennya, biasanya 2 sampai 3 candle. Kalau gini, jangan posisi dulu di sini. Jangan open posisi dulu di sini. Open posisinya nanti di sini di sini. Bisa terus-terusan di sini terus. Tapi kayak gini nih, ini lagi breakout atau lagi tembus. Jangan dulu. Itu kunci pertama. Kunci keduanya, bayangkan ini magnet. Maksudnya magnet gimana? Ketika candle sudah berada di atasnya SMA 4, contoh ini lagi di atasnya, kita bahas yang di atas dulu. Di atasnya SMA 4 dan sudah jauh dari magnetnya kita. Bayangkan SMA 4 itu magnet, atau SMA-nya kita di bawah 10 itu magnet. Ini yang hijau-hijau ini, yang hijau maksudnya SMA 4 itu hijau ini, magnet. Ketika candle sudah di atasnya jauh, contoh kayak gini, jauh, jaraknya itu jauh, bayangkan magnet pasti bakal menarik terus-terusan. Akhirnya candle yang ini itu bakal ke bawah, ketarik gitu loh, maksudnya ketarik. Nah ketika sudah ketarik kayak gini, nah, selanjutnya dia bakal follow trend terus, atau bakal meneruskan, memantulkan terus. Terus habis itu dia udah ke atas terus, ini kan ke atas nih, jauh. Nah ini udah ke atas, ditarik lagi kayak gini. Nah seperti itu maksudnya teman-teman. Jadi pahami ya. Nah sama kayak gini, ini udah jauh melambung ke atas kayak gitu. Akhirnya ditarik lagi sama SM4 ke bawah. Nah kayak gini, akhirnya yang ini candle yang ini tuh terus-terusan ke bawah kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, jadi ketika apa namanya itu SMA 4 ke breakout kayak gini, kan ini kan seharusnya kan downtrend nih, ke breakout sama candlestick kayak gini. Nah ini jangan open posisi dahulu, jangan pernah open posisi dahulu, tunggu sampai trennya kelihatan lagi, seperti itu. Jadi pahami teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ketika candlestick berada di bawahnya SMA 4, atau pokoknya SMA di bawah 10, itu akan terjadi downtrend. Oke? Nah, ketika SMA 4 berada di bawah, atau candlestick berada di atas SMA 4, dia pasti bakal uptrend. Oke? Kalau breakout atau reversal kayak gini, ini kan reversal nih, di breakout habis itu reversal. Nah ini jangan pernah open posisi dahulu 1, 2, atau 3 candle. Entah nono, santai aja sampai trennya kelihatan. Pasti kelihatan. Misalkan teman-teman nggak, itu tambahin aja, nggak apa-apa, bisa. Nah, SMA 6 misalkan, nah bisa. Sama aja. Pokoknya di bawah 10 kayak gitu. Nah kayak gini nih. Misalkan tadi kita udah breakout ke atas, kita open posisi up lagi di sini, ternyata dia masih belum. Nah jangan dulu, pokoknya ketika breakout jangan open posisi dahulu, oke? Oke, tapi saya biasa pakai SMA 4 seperti itu, lebih tipis, lebih bagus. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan ini juga bisa jadi SNR ya. SMA 6 bisa jadi SNR. Ketika nanti hampir nyentuh sini, jangan open posisi down, karena bisa jadi dia bakal up gitu, atau reversal gitu. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya ini apa namanya itu, kita udah paham gimana cara baca tren, gimana cara baca
SMA 4. Jadi ini kunci ketiga dari CTC 4.0. Oke, sekarang tentang open posisinya saya contohkan. Ini kan masih downtrend nih, dan nggak ditembus nih, masih belum breakout kayak gitu. Kita bisa open posisi ketika, nah kalau misalkan candlestick, ketika candle berwarna hijau, ketika downtrend, ketika candle berwarna hijau, kita bisa open posisi down atau sell. Oke, ketika candle berwarna hijau, ketika apa? Ketika downtrend, ketika pakai candlestick. Tapi ketika uptrend, tunggu candle berwarna merah, kita bisa open posisi up kayak gitu. Itu lebih bagus. Oke, bisa dipahami ya. Kayak gini kan udah jauh nih, udah jauh. Nah kalau udah jauh kita bisa open posisi besar kok, open posisi besar. Nah kayak gini, kita bisa open posisi besar. Kenapa? Karena ini loh, dia itu udah jauh. Dari mana? Dari magnetnya kita. Seperti itu, dia pasti tarik ke atas. Dan saya yakin candle ini itu pasti hijau, itu pastilah kayak gitu. Kenapa? Karena ada magnetnya kita. Apa itu namanya? SMA 4. Nah kan, ditarik sama magnetnya kita SMA 4, akhirnya dia pasti ke atas kayak gitu. Dia pasti ke atas, itu pastilah guys. Nggak bisa apa dikompromikan lagi seperti itu. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Pokoknya ketika kita pakai SMA 4, kita open posisinya seperti yang tadi. Ketika udah jauh kayak gini tadi, di sini udah jauh dari SMA 4, kita bisa open posisi up kayak gitu. Dan teman-teman nggak sliding seperti itu. Dan misalkan dia udah nyampe di SMA 4, tunggu dulu breakout nggak. Misal nggak breakout, kita bisa open posisi down ketika downtrend. Bisa dipahami? Oke. Nah sebenarnya kayak gini nih, kayak mau breakout kan ya. Itu jangan open posisi dahulu, jangan pernah open posisi dahulu kayak gitu. Jangan pernah open posisi dahulu. Kenapa? Kita cek dulu dia apa namanya, trennya itu udah jelas belum. Kalau belum jelas ya jangan kayak gitu ya. Oke, sip, kita lanjut. Oke, jadi kesimpulannya, ketika SMA 4 atau SMA di bawah 10 SMA di bawah 10 itu berada di atasnya candlestick, atau candlestick berada di bawahnya SMA 4 atau di bawah 10, itu terjadi apa? Downtrend. Oke. Dan ketika SMA 4 berada di bawah atau candlestick berada di atas SMA 4, akan terjadi uptrend. Cara posisinya, ketika SMA 4 sudah kayak gini, ini kan masih kecil nih, masih tipis, belum sampai ke atas. Ini juga masih tipis, masih belum ke atas. Ini juga masih belum terlihat. Ya ini pas waktu kayak gini, candle kedua ini, nah ini kan dia tarik menarik dari udah ke atas gini, ditarik sama magnetnya kita, akhirnya kan terjadi sumbu. Tapi tetap ke atas, tapi nggak yakin candle selanjutnya pasti ke bawah karena ditarik, akhirnya terjadi breakout. Nah, ketika breakout jangan open posisi dahulu. Oke, bisa dipahami di situ teman-teman yang ini betul kan? Ketika tadi teman-teman open posisi di sini itu pasti up, dan ketika di sini ketika breakout jangan open posisi dahulu karena jadi dia masih downtrend kayak gitu. Akhirnya ini juga masih ke bawah, masih tembus kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Mantap loh. Oke, terus habis gitu mas, kalau dipadukan sama CTC 4.0 atau grafik itu gimana mas? Nah sama, misalkan teman-teman udah tahu kan ini downtrend, cek dulu. Misalkan nih kayak candle titik warna hijau ini, atau candle slip bahasanya itu candle slip, ketika downtrend itu dia tuh bakal terjadi koreksi kayak gini. Terjadi koreksi kayak gini, kayak gitu. Jadi ketika sebenarnya kita bisa open posisi juga kayak tadi, berarti kan tadi kita di open posisi di mana? Open posisi di sini, on posisi di sini kayak gitu, jadinya di sini. Nah, kita juga bisa open posisi lagi ketika downtrend. Kalau itu tadi candle slip, kita bisa open posisi di sini dan satu bentuknya di sini gitu ya, paham ya? Jadi kombinasikan antara candlestick dan grafik, namanya apa? CTC 4.0, combining traffic of currency, memadukan kayak gitu.
misal ini kan breakout nih, habis breakout jangan open posisi dahulu 1 2 3 atau candle, jangan open posisi dahulu, mending cari market lain, itu bisa lebih bagus. Nah, ini nih lagi ini kan mau apa, habis breakout nih hasilnya downtrend, di breakout apa ditembus sebentar, jangan langsung dahulu khawatirnya nanti malah tembus lagi. Ini kan ketembus lagi kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa cek pakai SMA yang lebih besar seperti itu, boleh, yang penting di bawah 10 gitu rek. Nah kayak gini nih, kita bisa open posisi down di sini nanti ketika kita udah tahu bahwa dia nggak tembus seperti itu, berarti kita bisa open posisi juga di grafik kayak gitu rek. Nah kayak gini nih, kita bisa open posisi di sini sih, kita bisa open posisi, cek dulu, jangan anggar open posisi kayak gitu. Di breakout enggak kayak gitu kan, nggak breakout kita bisa open posisi, breakout kan, atau tembus ditembusin lah. Kalau tembus jangan open posisi dahulu, pasti nanti teman-teman bakal ke sliding. Nah kan, yang tadi kita open posisi di sini ya ke sliding. Gitu bisa dipahami ya. Oke, santai aja, jangan open jangan jangan ini apa namanya kesusu. Nah katanya udah tembus kayak gini tuh nanti dulu, jangan open posisi dahulu, jadi dia masih downtrend kayak gitu. Ini cuman koreksi, namanya koreksi sebentar kayak gitu, atau candle slip gitu. Nggak apa, cari aja market lain gitu rek. Woi ini kenapa ini USD ini, wah ada Neymar. Kayak ini nih, udah jauh nih, udah jauh dari SMA nya kita, pasti ini kita tarik pasti ke atas gitu. Kalau udah breakout jangan dulu, oke. Kalau kita cari aja market lain. Kok breakout semua ya, kok tembus semua ya. Oke. Breakout semua kan, ini harusnya ini masih atas nih, tapi ini ketembus, ini juga ketembus, ini juga ketembus. Kita cek lagi aja, misal ini kan udah tembus lagi kayaknya. Misalkan dia nggak breakout, candle selanjutnya nggak breakout, beberapa candle nggak breakout, kita bisa on posisi, itu pasti meneruskan tren kayak gitu. Tetap follow the trend, nafis RSI kalau pakai grafik dan pakai SMA 4 kira ya. Cek dulu tembus nggak. Tembus kan, jangan dulu pokoknya ketika tembus gini-gini ya jangan dulu, ini daripada nanti teman-teman ke sliding. Itu bagus ya, teman-teman banyak itu ke sliding itu di situ kita salah baca tren. Tapi misalnya teman-teman paham ya, ngerti baca tren ya, itu teman-teman udah tahu oh ini koreksi, oh ini enggak, oh ini koreksi, oh ini enggak gitu. Kalau pakai grafik why not tambahan hasilnya kayak gitu. Misalnya udah teman-teman tahu bahwa tadi itu enggak tembus, cek dulu. Kalau misalkan ini tembus di sini nanti kita bisa posisi up kayak gitu, berarti di sini itu tetap follow trend atau melanjutkan tren kayak gitu. Berarti akan tetap gitu. Tapi misal teman-teman nggak yakin ya jangan posisi dahulu kayak gitu sih. Nah ini kan habis gitu ini ke atas nih, cek dulu. Kalau ini ke bawah, nah ini mungkin bisa dipastikan bahwa dia akan apa namanya itu akan jadi reversal, akan downtrend seperti itu. Cek dulu aja. Ketika ini nggak tembus, kita bisa on posisi down seperti itu. Kalau ketembus berarti ya jangan, cek dulu. Nah kan nggak kuat ya, tuh kita bisa open posisi tuh di situ tuh kayak gitu, bisa open posisi apa bisa open. Nah tembus lagi kan, kalau tembus lagi jangan. Kalau teman-teman nggak paham baca tren ya kayak gitu, tapi misalnya teman-teman udah
paham cara baca ini candlestick ya nggak ada masalah kayak gitu sih. Atau mau pakai ini apa namanya, tekanan tangannya Mas Daeng seperti itu. Cek yang tadi kan terus ini apa itu, tertarik ke atas, tertarik ke atas, tertarik ke atas, tertarik ke atas, tekanan ke atas, tekanan ke atas, tekanan ke atas. Ini juga tekanan ke atas, tekanan ke atas, tekanan ke atas. Nah kayak gitu. Cek dulu berapa tekanannya seperti itu. Cek di video-videonya Mas Daeng di YouTube. Insya Allah di situ udah dibahas sedikit tentang tekanan seperti itu. Karena tadi cuma 30% rasudi. Nah ini nih bagus nih. Ini namanya candle engulfing ya. Ini engulfing. Kita bisa on posisi up seperti habis ini. Engulfing. Engulfing itu pasti lah. Pasti dia apa. Candle selanjutnya itu pasti up kayak gitu. Teman-teman yang belum paham tentang engulfing bisa apa itu cek di channelnya kita. Saya pertama kali itu bahas tentang engulfing pertama kali di mana di sharingnya kita pertama, sisi pertama itu bahas tentang candlestick kayak gitu. Engulfing itu apa sih, ada Marubozu. Wah cuma 10% ya, iyalah emang rere. Tapi gak apa-apa, kita lanjutkan kan sebagai contoh ya. Maksudnya gimana mas, apa itu engulfing? Jadi kalau misal udah tahu, teman-teman udah tahu tentang candlestick itu wis untuk SMA 4, SMA 60 follow the trend itu nggak apa-apa, di skip aja nggak apa-apa kayak gitu. Ini pasti di breakout sama dia itu pasti, karena ini warna hijau pasti pasti. Dan nggak bisa kompromikan lagi kalau semisal sesuai merek. Nggak bisa dikompromikan lagi kalau misalkan udah tahu bahwa ini engulfing, bahwa ini Marubozu, bahwa ini Dragonfly Doji Spot dan lain-lain dan lain-lain, ya kan? Engulfing itu apa namanya, candlestick reversal dan bagus kayak gitu. Kira ya mantap ya, sip, oke.